Silakan duduk, rekan-rekan semua, teman-teman semua. Puji Tuhan, saya boleh kumpul kembali. Dan thank you buat para tim musik yang sudah melayani hari ini. Kita mau big applause buat mereka. Keren sekali ya. Buat seluruh pelayan yang sudah melayani kita ya. Kita bisa ibadah dengan nyaman, dengan baik. Itu karena ada orang-orang di belakang yang menyiapkan semuanya dengan baik. Amin. Dan kita mau sama-sama percaya bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita sedang melayani Raja segala Raja. Amin. Kita sedang melayani Allah segala bangsa, di mana kuasanya bekerja dengan luar biasa. Siang hari ini saya dikasih tema berbicara tentang melekat dengan firman Tuhan. Satu tema yang cukup menarik untuk kita sama-sama renungkan dalam 20-30 menit ke depan. Dan saya percaya ini akan membawa kita semakin jatuh cinta dengan firman Tuhan. Bukan hanya di keadaan tertentu, tapi saya percaya bahwa kita akan mengerti bagaimana kehidupan yang melekat dengan firman menjadi sebuah kehidupan baru. Walaupun ya kita sedang berada di sebuah era di mana ada banyak orang sudah lagi tidak memperhatikan firman, di mana banyak orang tidak lagi memperdulikan tentang nilai-nilai dari kebenaran firman Allah. Tetapi saya percaya jumlah kita yang mungkin bisa dihitung dengan jari, tetapi kita menjadi sesuatu yang mayoritas. Amin. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah mayoritas. Satu slide. Sebelum saya bahas tentang firman Tuhan, ada satu quote yang disampaikan oleh Tony Robbins ya. Ini menjadi satu landasan untuk saya membahas tentang firman Tuhan. The words that we attach to our experience become our experience. Ketika firman Tuhan itu kita taruh, kita lekatkan di dalam pengalaman kita, di dalam perjalanan kita, sesuatu yang akan dan ingin kita dapati, maka itu akan menjadi sebuah pengalaman bagi kita, sesuatu yang akan terjadi. Apa yang saat ini saudara, teman-teman semua harapkan? Apa yang ingin kau lakukan? Di studimu, di karirmu, engkau baru lulus, engkau mulai expect, dan firman Tuhan bicara bahwa kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun. Mulai mikir jadi kepala bagian apa ya, ya kan? Mulai mikir jadi kepala apa ya? Engkau mulai bangun bisnis dan bisnismu, ada banyak orang mulai membangun bisnis. Dia mulai dari perkara kecil dan firman Tuhan berbicara kepadamu. Dan Tuhan mulai sampaikan bahwa engkau mengembang ke kanan dan ke kiri. Jumlahnya begitu banyak. Saudara, ketika kita mengerti tentang kebenaran ini, kita akan mulai belajar untuk berjalan di dalam kebenaran firman. Satu slide lagi. Kita mau baca ayat ini sama-sama. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3, baca. Pada mulanya adalah, nggak kelihatan nih. Oh iya. Atau buka di Alkitab saudara, kita baca ayat ini. 1, 2, udah ketemu semua? Belum? Oke, yang sudah katakan amin. Oh iya. Oke, sorry. Udah kebiasaan di siang itu. Sorry. Oke, 1, 2, 3, baca. Kita mau highlight kata tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara boleh marking, teman-teman marking ayat ini
kalimat ini menjadi satu hal yang perlu kita renungkan, bahwa ternyata segala sesuatu yang ada di dunia ini, karena perjalanan dunia ini kan udah usianya tuh katanya tuh udah tua sekali gitu kan. Udah benar-benar udah mau usang lah, kira-kira begitu. Tetapi perjalanan dunia ini begitu panjang. Kita nggak tahu kapan dunia ini akan berakhir. Orang-orang mulai mencari tempat peruntukan yang lebih baik di dunia ini, di bumi. Dicari ke Mars, kemana, banyak planet dicari dan lain sebagainya. Kita banyak nonton film, dokumenter dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab katakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan tanpa Dia. Dia itu siapa? Firman. Firman itu siapa? Yesus. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman yang menjadi daging. Kalau bahasa Yunani itu logos. Firman yang Allah sampaikan menjadi sebuah realita dari kehidupan kita adalah Yesus. Ketika manusia tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya, ketika manusia tidak mampu untuk membawa dirinya kepada Allah, maka Tuhan memberikan satu jalan melalui firman-Nya. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 1 sampai habis ya, ayat 1 sampai habis, di situ Tuhan cuma ngomong berfirmanlah Allah. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan. Kata firman di sini berbicara tentang sesuatu yang akan Allah lakukan, menjadi sebuah landasan penting bagi setiap hal yang akan terjadi. Tidak akan pernah ada yang akan terjadi dalam hidup saudara kalau saudara di dalam Tuhan tanpa firman. Melekat dengan firman itu adalah opsi yang harus dilakukan. Ini bukan pilihan. Kalau teman-teman mau mengalami bagaimana firman itu akan bekerja, bagaimana firman Allah yang teman-teman dengarkan. Saya nggak tahu janji apa yang Tuhan sampaikan kepada kamu. Saya tidak tahu buat keluargamu, buat masa depanmu, buat karirmu, buat apapun. Tetapi landasan yang harus kita mengerti bahwa pada mulanya semua dari firman. Ketika kita bertobat menerima Yesus, maka ada sebuah kehidupan baru di mana firman yang harus berkuasa secara penuh dalam hidup kita. Bukan yang lain. Matius 4 ayat 3 sampai 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara perhatikan, ayat ini memberikan sebuah kebenaran yang engkau dan saya harus renungkan dan percayai. Di momen ini, iblis tahu bahwa Yesus sedang kelaparan. 40 hari dia tidak makan. Minum pasti. 40 hari Tuhan Yesus nggak makan. Saya waktu itu pernah coba puasa 40 hari, rasanya lumayan gitu. Ya. Lumayan pengen makan gitu kan. Lapar banget. Walaupun ada periode-periode tertentu tuh, ada yang lagi udah rasa laparnya hilang, tiba-tiba muncul lagi, ya kan? Badan kita kan udah diprogram sebenarnya. Kapan harus makan, ya kan? Kapan harus tidur, kapan harus minum, ya kan? Udah ada programnya semuanya. Tuhan udah buat programnya secara sempurna. Dan iblis datang menawarkan sesuatu yang baik. Iblis gak suruh dia bikin dosa loh. Iblis gak suruh dia bikin sesuatu yang tidak baik. Iblis memberikan penawaran yang sangat menarik, bahwa ubahlah batu ini menjadi roti. Kamu kan lapar. Dan di Yerusalem, di Israel, antara batu sama roti itu warnanya sama. Ya kan?
bentuknya pun sama, ya kan? Jadi kalau kata setan, kata iblis, ya sah-sah aja, karena lapar. Tapi ketika Yesus jawab, manusia itu hidup bukan dari roti saja. Even kamu sedang kelaparan, even kamu sedang butuh duit, even kamu sedang butuh kerjaan. Tetapi ketika kamu mengerti bahwa firman berbicara dengan kuat, bahwa dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudara ngerti bahwa Bapa ingin engkau bukan hanya hidup dari roti. Roti yang kamu makan hari ini, gaji yang kamu terima hari ini, pendidikan yang kamu terima hari ini hanya sampai kamu di bumi. Nggak lebih dan nggak kurang. Kalau kamu kembali kepada Bapa, maka kamu nggak punya apa-apa. Dan kamu nggak pernah bisa ke tempat yang baru. Tapi ketika Allah berkata bahwa ada firman yang keluar dari mulut Allah, itu bukan hanya untuk kamu hidup di bumi ini, tetapi untuk kamu hidup di masa yang akan datang. Amin. Makanya Tuhan Yesus bilang, manusia itu bukan dari roti. Kadang-kadang kita kepepet, kadang-kadang kita lagi mengalami berbagai macam hal. Ya, roti penting, betul. Tetapi manusia hidup bukan dari roti saja. Ada satu nilai yang sangat penting ketika kita menerima Kristus, bahwa firman yang keluar dari mulut Allah. Ini apa? Rema. Kalau tadi logos, Alkitab itu logos. Jadi masih tulisan. Apa yang kita baca itu tertuang di dalam Alkitab. Tapi rema adalah firman yang kita makan, yang kita percayai, yang tadi di awal saya bilang bahwa yang kita harapkan itu akan menjadi sesuatu yang nyata. Kalau engkau mengharapkan kesembuhan dan kamu bilang bahwa firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh, maka engkau percaya keluar dari mulut Allah, maka kesembuhan akan terjadi. Itu rema, bukan logos. Tuhan ingin kita melekat dengan kebenaran ini, supaya kita tahu bahwa kamu hidup bukan dari roti saja. Amin. Kalau kamu sedang kompetisi di bumi ini, kamu punya kekuatan yang bukan hanya dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Kamu pasti menang gak? Pasti menang. Karena apa yang Allah berikan bukan berasal dari dunia ini. Karena itu please, bagi kamu dan saya yang sudah diselamatkan dengan darahnya dan menerima kasih karunia-Nya, jangan menggunakan cara hidup sebelum kamu dipanggil Tuhan. Please. Sia-sia pengorbanan Yesus kalau hanya menjadikan kamu habis lulus kerja, punya TH, nikah, punya cucu, anak terus mati, nggak bikin apa-apa. Tuhan ingin ketika Yesus menebus kamu, menebus saya, Dia kasih anugerah, kasih karunia-Nya bagi kamu. Saudara tahu artinya apa? Kamu hidup bukan dari roti saja. Amin. Nggak dari roti. Ada jalan-jalan yang akan Tuhan bukakan ke dalam kehidupanmu. Ada jalur-jalur yang orang gak bisa buat, Dia akan buat untuk kamu. Amin. Alami, harapkan. Dan kamu akan melihat bagaimana kuasa itu bekerja. Semakin cepat kita memahami ini, semakin cepat kita akan menikmati dan menceritakan kuasa ini bekerja. Pilihannya di tangan saudara. Tuhan udah kasih. Ada banyak hal yang di tahun ini menjadi tahun yang tidak mudah bagi saya dan bagi keluarga. Sesuatu yang kehidupan baru yang harus kami mulai dengan pergumulan yang cukup untuk
Ya saya tetap percaya firman. Ya. Ketika istri saya divonis, dia sakit, saudara. Awalnya saya bilang, sebentar ya kan. Mujizat terjadi. Ternyata perjalanannya cukup panjang. Dan saya cuma ingat firman Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan akan buat untuk perjalanan ini. Tapi memang sebelum awal tahun Tuhan bicara banyak sama saya. Dia bilang, kamu akan masuk ke dalam sebuah perjalanan di mana kamu jangan kaget ya. Kamu tuh nggak tahu ya, kamu ada di mana. Kamu sedang melakukan sesuatu yang udah fresh, benar-benar fresh. Saya bilang, wah fresh enak nih, baru nih kan. Mantap nih gitu. Ternyata sesuatu yang baru yang saya bilang, ini sesuatu yang menarik. Kalau saya bersama dengan Tuhan. Tapi kalau saya tidak bersama dengan Tuhan, ini sesuatu yang cukup menakutkan. Dan saudara tahu, saya melihat bagaimana firman mulai bekerja dengan ajaib. Bekerja dengan luar biasa. Bekerja dengan sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya bagi saya, tapi bagi istri saya. Kami melihat bagaimana Tuhan sedang mengajarkan satu firman rema yang mulai bermutasi menjadi sebuah kuasa yang mulai bekerja day by day, setiap hari. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, saudara harus pahami ini. Kita punya DNA yang baru. Satu DNA yang membuat kamu harus memahami bahwa Allah sedang mengajari kamu bagaimana kamu harus hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar. DNA ini akan terus tumbuh dan mengubahkan kehidupanmu. Engkau akan mulai berubah berdasarkan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tapi DNA ini akan berhenti dan tidak akan berkembang ketika setiap hari engkau memilih untuk tidak melekat dengan firman. Ketika engkau memilih untuk tidak percaya. Karena semakin jalan panjang yang akan kamu lalui, kamu akan melihat bahwa badanmu, pikiranmu, kemampuanmu makin lama makin terbatas. Makin lama makin gak mungkin bisa terjadi. Tetapi yang membuat kamu yakin bahwa ada kuasa, ada firman yang keluar, engkau akan berjalan makin kuat. Semakin lama engkau jalan, DNA ini makin kuat, maka dagingmu makin gak percaya bahwa itu bisa terjadi. Ketika engkau berdoa buat keluargamu, setiap hari engkau mulai melangkah dan firman berkata bahwa keluargamu akan diselamatkan. Saudara kamu akan melihat dan berjalan dan makin lama makin gak mungkin bahwa keluarga saya akan selamat. Wah, makin tidak yakin. Kenapa saudara? Karena firman akan membawa kamu semakin serupa dengan Allah. Bukan serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini sangat relate dengan kamu, tanda tanya. Karena apa yang dunia ini tawarkan itu akan selalu berbeda dengan cara Allah. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan memaksa Allah melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita mau dengan cara kita, bukan dengan caranya. Karena itu melekat dengan firman akan membawa kamu dan saya masuk ke dalam sebuah kehidupan. Penyediaan yang sempurna yang Tuhan buat. Amin. Apapun mujizat terjadi sesuai dengan firman yang Tuhan sampaikan kepada engkau hari ini. Karena firman Allah gak pernah gagal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Apa yang kau pegang hari ini, firman yang kamu percayai hari ini, dia akan tumbuh subur dan akan berbuah untuk menghasilkan kebenaran yang akan mengubahkan engkau.